Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam podcast Kemana Konsel. Nah, pada saat ini kita kembali bertemu dan secara khusus kami menghadirkan tokoh yang luar biasa kembali, yakni Bapak Amin Mansur SAG. Kebetulan beliau merupakan Kepala Seksi Bimas Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Selamat pagi, Pak. Selamat Bagaimana pagi, kabarnya hari ini? Pak. Alhamdulillah Oke, sehat. gitu. Oke, Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Nah, pada saat ini kami ingin bincang-bincang santai, Pak, terkait soal pernikahan dini nih, Pak. Yaitu karena sekarang itu, Bu, Pak. marak ya, marak di mana-mana. Nah, begini, Pak. Yang pertama, gimana sih sebenarnya fenomena pernikahan dini itu sendiri, khususnya di lingkungan kita ini, di Konsel ini, Pak? Baik Pak Ferdi, terima kasih banyak telah memberikan waktu untuk podcast pada pagi Sama-sama, hari Pak. ini. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pernikahan dini, ini memang suatu persoalan yang lagi gencar-gencarnya kami upayakan untuk menekan terjadinya angka Pernikahan pernikahan dini. di bawah Usia. yang orang biasa katakan itu pernikahan dini lah, sesuai dengan lagu Iya, yang ada. ya, lagu yang Monika, Pak. Jadi pernikahan dini di Korea Selatan pada akhir-akhir ini memang angkanya cukup lumayan tinggi. Ini disebabkan karena memang adanya kurangnya pemantauan dari mungkin orang tuanya, barangkali bisa jadi juga seperti itu. Yang kedua mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap agama-agama yang dianutnya, sehingga mereka tidak bisa mengontrol diri kita untuk menahan hawa nafsu yang kita miliki, sehingga terjadilah itu. Padahal negara itu sudah jelas memberikan batasan-batasan kepada kita sesuai dengan undang-undang perkawinan yang ada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah dirubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana pada awalnya pernikahan itu bisa dilaksanakan pada usia untuk perempuan ada 16 tahun, 16 tahun. dan pihak laki-laki ada 19 tahun. 16 sama Di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah diubah bahwa pernikahan itu batas usia untuk perempuan adalah 19 tahun dan laki-laki juga 19 tahun. Dan ini undang-undang yang berlaku sampai hari ini. Namun di masyarakat kenyataannya masih banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ada hingga saat ini. Lebih cepat ya, Pak. Lebih cepat lagi gitu. Saya kira seperti itu. Oke, ya siap. Oke, jadi memang perempuannya itu 16 tahun dan laki-laki 18 ya. Berarti beda-beda tipis sama ya kami yang Katolik, Pak. Oh, begitu Pak ya. Ya, untuk dalam hukumnya toh. Jadi jadi setelah tadi Bapak menjelaskan, nah dari peran Bimas Islam secara khusus, nah bagaimana peran Bimas itu untuk menangani tingginya angka atau melonjaknya angka pernikahan dini sekarang ini, Pak? Kebetulan kami di Bimas Islam itu ada istilah catin ya. Catin. Bimbingan calon pengantin. Di mana di bimbingan calon pengantin itu juga dilakukan oleh kepala KUA. Itu di dalamnya adalah menyangkut dijelaskan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan usia pernikahan. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, ada juga yang namanya BRUS. Yaitu bimbingan usia sekolah.
Yang sasarannya adalah siswa-siswa tingkat SMA. Ya, jadi tujuannya ke sana. Bagaimana tujuan dari BRUS itu sendiri adalah mengedukasi, remaja-remaja kita yang masih usia sekolah, khususnya ada di tingkat SMA, itu agar jangan terlalu mengambil keputusan untuk segera menikah, tetapi kejarlah dulu cita-citanya setinggi mungkin untuk bekal di masa yang akan datang ketika sudah siap sudah untuk matang ya Pak ya keluarga. Oke. Berarti ada dua hal ya yang dilakukan oleh Bimas Islam ya? Ya, diantaranya itu. Oke. Kemudian soal mekanisme perizinan, ya kan? Artinya kalau mereka memang sudah terlanjur seperti itu, maka harus ya mau tidak mau dalam tanda kutip ya sudahlah kita izinkan saja. Dan mungkin ada beberapa langkah atau hukum atau aturan-aturan yang mungkin memang diberlakukan entah dalam hukum Islam sendiri ataupun negara, mungkin ada Pak ya misalnya. Ya, jadi saya awali dulu dari pencatatan pertinggahan Pak ya, dari KUA. Dalam persyaratan pencatatan pernikahan di KUA, apabila terdapat pasangan calon pengantin yang masih di bawah usia 19 tahun, maka kepala KUA tidak akan mencatat itu. Artinya kepala KUA tidak akan memberikan legalitas formal untuk memberikan pernikahan yang tercatat di KUA. Ada yang biasa bisa dilakukan oleh mereka, itu ada istilahnya itu dispensasi. Dispensasi itu bermohon ke pengadilan agama untuk diberikan dispensasi. Kalau dari ke pengadilan agama mengeluarkan dispensasi bahwa yang bersangkutan boleh untuk dilangsungkan pernikahan dengan surat secara resmi dari pengadilan agama, maka kepala KUA dengan dasar itu bisa melaksanakan pernikahan itu. Jadi selama tidak ada dispensasi kepala kantor urusan agama tidak akan berani untuk melaksanakan pernikahan. Saya kira itu Pak. Ya. Jadi memang pada dasarnya pernikahan ini kan dilarang ya, karena terlalu dini. Jadi mereka mungkin belum siap apa segala macam. Mungkin yang terakhir nih Pak, apakah ada mungkin pesan-pesan yang sangat penting, apalagi khususnya bagi teman-teman remaja-remaja atau orang muda yang sudah ngebet pengen nikah tapi belum artinya dari segi pendapatannya belum maksimal lah. Mungkin ada pesan dari Bimas sendiri. Ya, jadi pesan saya berpesan kepada khususnya kaum muda. Untuk khususnya kaum muda, memang secara aturan di agama kami, agama Islam, baik di Al-Quran maupun hadis itu tidak ada menjelaskan terkait dengan batasan-batasan usia ideal, karena di situ batasnya adalah ketika dia sudah balik. Batas balik adalah kalau perempuan itu sudah haid, dan kalau bagi laki-laki adalah sudah bermimpi basah. Ya, itu batasannya. Tapi ingat bahwa pernikahan ini dilakukan adalah untuk menjalin hubungan menuju sakinah mawaddah warahmah. Artinya di situ harus disiapkan kematangan baik jasmani kita, rohani kita, maupun kesiapan kita ke depan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Sehingga kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar kita tetap mempedomani kepada undang-undang perkawinan yang ada, bahwa pernikahan yang dilegalkan secara hukum nasional adalah berusia 19 tahun, baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada masyarakat semuanya agar pernikahan itu tetap bisa kita laksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Saya kira itu Pak Ferdi. Terima kasih banyak Pak. Jadi memang pesan yang sangat berarti bahwa
persiapan dan kematangan itu sangat penting ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Amin atas segala kesediaannya. Sekian podcast kita hari ini berkaitan dengan pernikahan dini. Kita akan ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.